selamat datang di Free Tarot Channel. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Lovely, hari ini kita akan update energi mengenai pesan dari kamu, di mana kamunya ini kamu yang di masa mendatang ya, di mana yang harusnya kamu berada nanti ya. The message from your future self ya. Ada 3 file ya, file 1, file 2, file 3. Tapi kamu bebas boleh milih lebih dari 1 ya. Dan aku ingatkan bahwa ini adalah tetap general reading, dia tidak mungkin 100% nyambung atau cocok ya. Pastinya kalau mau lebih detail itu disarankan ke personal reading, di mana nomornya ada di description box, ada juga nanti banyak lewat ya, di kirim message ya, bukan di telepon ya sayang ya. Oke. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun, ikuti intuisi yang datang kepadamu. Oke. Bagi yang baru datang, selamat datang ya. Terima kasih banyak juga bagi yang sering datang, nah sudah subscribe, sering komen, I love you all. Oke. Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari file 1 ya, bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih ini ya, regret. Nah, ini adalah tentang pesan dari kamu, di mana kamunya udah ada di depan ya, udah ada di masa depan. The message from your future self. Karena sebenarnya kalau di spiritualitas itu ya, waktu itu kayak ilusi ya. Jadi semuanya itu udah terlihat sebenarnya dengan kayak garis linear itu. Cuma di garis linear ini itu ada satu titik di mana kamu harus melewati satu titik, dari satu titik A ke B sebelum kamu mencapai dari B ke C. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pesan yang akan kita tarik dari kamu, di mana kamu udah berada di satu titik di mana pastinya spiritualitas kamu sudah lebih dewasa, jiwa kamu udah lebih dewasa juga, udah terasah ya. Dan kamunya udah menjadi versi kamu yang jauh lebih baik dari kamu sekarang ya. Oke, ini udah dilihat ada regret ya. You know that you cannot change the past. Ada suatu masa lalu sepertinya aku lihat di sini yang kamu harus relakan ya. Sesuatu terjadi di masa lalu itu justru seperti itu ya, untuk biar kamu tuh bisa cepat melaju dari titik A ke B, biar kamu bisa dari B ke C gitu ya, seperti itu. Nah, pasti yang di belakang itu ada pembelajaran. Pastinya dari belakang itu ada hikmah yang kamu bisa ambil, di mana di situ ada spiritualitas kamu tumbuh, kamunya menjadi bergeser menjadi versi kamu yang lebih baik, nanti lebih baik lagi dan jauh lebih baik ya. Oke, kita buka satu lagi oracle-nya, in the flow. Nah, ini menandakan apapun yang terjadi di masa lalu ya, ada penyesalan, ada suatu kekecewaan, ada broken hearted ya. Nah, di sini energi mengatakan in the flow, bahwa kamu tuh emang sudah berada di jalur di mana emang di belakang ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang sudah lepas dari genggamanmu itu. Kenapa? Karena ada seseorang, misalnya kalau kamu dikhianati seseorang itu tidak layak untuk berada di depan nanti bersama kamu. Atau misalnya kalau ada bisnis atau karir yang lepas karena kamu dikhianati, itu juga nanti di depan ada yang jauh lebih layak untuk misi jiwamu, kayak gitu ya. Nah, in the flow ini menerangkan bahwa everything is smooth sailing ya. Jadi kamu seperti belayar, nah itu smooth kayak di lautan yang anginnya sepoi-sepoi, ombaknya tuh menyenangkan gitu ya, nggak buat mabok, nggak ada badai gitu ya. Nah, ini berarti sebenarnya apapun yang terjadi di belakang tuh udah tuh badainya, ombaknya sudah, kamu sudah tinggal berlayar smooth sailing, bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Mungkin berat ya bagi kamu yang sudah masih berada di belakang nih, masih merasa gelombang yang besar, masih ada badai, tapi apapun itu ke depan, sepertinya ini adalah pesan dari dirimu di masa lalu, di masa depan dong, dirimu di masa depan, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa penyesalan itu oke, kamu rasakan, tapi ke depan bahwa apapun itu kamu nggak bisa merubah masa lalu. Yang kamu bisa adalah bersikap tentang yang terjadi di masa lalu itu, untuk bersikap seperti apa di masa depan. Ada perbaikan, ada sesuatu yang jauh lebih baik di depan ya. Oke. Nah, aku akan buka di tarotnya ya, lovelies, untuk melihat lagi pesan dari your future self. Oke. Oke, lovelies, kita lihat ya. Ada 5 pedang. Oke. Ace of Pentacle,
ada Justice di back of the deck ya, ada King of Pentacle. Oke, let's see ya. Oke, lovelies, jadi pesan dari dirimu di masa depan adalah bahwa sebenarnya emang terjadi sesuatu di hidupmu sekarang atau di masa lalu ya. Seperti energi 5 pedang ini, ada sesuatu kekalutan, ada sesuatu yang sepertinya kamu nggak bisa handle, sepertinya keadaan itu susah gitu dikendalikan ya. Tapi apapun itu, ada suatu pembaharuan, ada suatu transformasi yang akan datang kepadamu, yang akan terjadi kepadamu ya, seperti digambarkan oleh Ace of Pentacle ya. Dan keadilan itu akan datang padamu ya, lovely, seperti itu. Pastinya Tuhan itu adil ya. Yang hilang di belakang akan diganti dengan jauh yang lebih baik ya. Karena pastinya jiwa itu harus maju selangkah, maju lagi selangkah, lebih baik lagi ya, seperti itu. Dan ada King of Pentacle, ini menandakan bahwa hidupmu ke depan akan nyaman, tidak kekurangan materi. Kalau ternyata di sini ada suatu financial struggling ya, kamu di sini seperti itu ya. Nah, aku lihat juga di sini kamu akan nyaman dengan dirimu, akan apa ya, akan menerima dirimu apa adanya gitu loh ya, seperti itu. Karena ukuran kelimpahan materi itu kan berbeda bagi setiap orang ya. Kamu akan nyaman dengan hidupmu, kamu sudah memaafkan dirimu ya, dan kamu akan nyaman seperti itu ya. Bisa diartikan di sini kamu sudah nyaman dengan hidupmu ya, dan sudah tidak ada lagi penyesalan ya. Kamu di sini aku lihat banyak energi Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, kenceng di Gemini, kenceng di Libra-nya ya. Coba kita lihat lagi, klarifikasi lagi untuk pesan dari dirimu di masa depan. Ini sih pesannya aku lihat ya, tapi coba aku lihat lagi, siapa tahu ada pesan lagi, atau kita melihat kamu berada di mana. Walaupun di sini udah kelihatan loh, kamu di masa depan itu kamu akan nyaman, materi kamu aman, dirimu nyaman ya, seperti itu. Punya rumah bagus aku lihat ya, makanan berlimpah, materi berkecukupan, dan keadilan akan datang kepadamu, pengganti apa yang hilang di belakang ya. Oh my god, ada Queen of Autumn, ada King of Autumn. Ini adalah ratu koin juga ya, dimana kamu akan merasa nyamannya tuh gimana sih, stylish man. Jadi kamu tuh kayak, aduh, kalau kamu di sini feminim ya, berarti kamu tuh akan mempercantik diri ya. Jadi nggak usah khawatir pokoknya, menurut versi kamu di masa datang, bahwa kamu tuh akan bisa tampil, mungkin orang-orang yang pilih file ini tuh seneng dandan kali ya. Jadi sepertinya nggak usah khawatir di era tersebut, kamu akan bisa tampil anggun, stylish ya, dan kamu tuh pemurah ya. Berarti di sini kamu bisa membagikan rezeki untuk orang-orang di sekitarmu, bisa nolong orang di sini kamu ya, gitu. Dan di sini ada dituliskan meeting someone who can help your dreams come true. Bisa saja ini adalah suatu pasangan ya, dari Queen and King of Pentacle, di mana ada seorang di masa depan yang akan menolongmu untuk mewujudkan mimpimu ya. Satu lagi, kamu ada Four of Spring, ini adalah 4 tongkat ya, dimana di sini adalah apabila kamu bersyukur nih di sini ya, apapun ya, meskipun aku rasa ada yang pahit di belakang, kamu akan menemukan suatu selebrasi. Kamu akan mengadakan suatu selebrasi. Selebrasinya itu apa? Yaitu tentang perasaan ya. Ada seseorang yang akan datang, di mana akan memberimu suatu perasaan yang mendalam, damai, dan bahagia. A contented personal life. Berarti emang benar seperti digambarkan oleh King dan Queen of Pentacle ini, kamu akan nyaman, dan kamu akan ada seseorang yang menemanimu sepertinya ya, yang punya yang sejiwa sama kamu, teman jiwa, soulmate ya. Jadi kamu damai banget gitu. Oke, kamu juga ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Terima kasih banyak Pal 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih oracle yang ilustrasi artworknya ini ungu ya. Ada trust ya, berarti ini udah pesan dari dirimu di masa mendatang ya. Ini adalah tentang the message from your future self.
pesan dari dirimu di masa datang ya. Karena kalau di dunia spiritual itu waktu itu seperti ilusi ya, karena kamu tuh udah kelihatan ke depan tuh kamu akan mencapai suatu titik di mana itu adalah misi jiwamu, di mana jiwamu sudah berkembang, di mana juga spiritualitasmu udah berkembang, udah menjadi versi kamu yang lebih baik ya, seperti itu. Nah, di sini ada trust, bisa juga diartikan ada sesuatu terjadi nih di dirimu ya, di kehidupanmu. Bisa energinya sekarang, bisa di masa lalu, di mana kamu memerlukan suatu kepercayaan kepada semesta ya, trust. You accept that your inner voice will always guide you correctly ya. Nah, bisa juga diartikan gini loh. Kamu ini orangnya penuh kontrol ya, orangnya ada ambisi, orangnya ada kekeh ya, bisa diartikan seperti itu. Bagus menurut aku ya. Berarti orangnya tuh punya semangat, punya ambisi, penuh percaya diri. Tapi di sini untuk beberapa hal kamu perlu menyerahkan kemudi hidupmu kepada semesta. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, ada sesuatu di mana semesta akan mengarahkanmu ke arah yang jauh lebih baik ya dari rencanamu semula. Pastinya di belakang ada yang kehilangan karir misalnya atau bisnis, di mana sebenarnya itu bukan untukmu, atau malah cinta di mana seseorang itu juga bukan untukmu ya. Coba aku buka di Oracle Sacred Traveler ya. Oke, ada surrendering to the journey, sama trust sama surrendering ya, menyerahkan kemudi kehidupanmu kepada semesta, release control. Betul, berarti kamu di sini harus menyerahkan kemudimu kepada semesta ya. Lovelies, itu salah satu pesan dari dirimu di masa datang ya, bahwa sebenarnya arahan semesta, kemudian semesta akan mengarahkanmu di mana seharusnya kamu berada ya. Nah, ini contoh seperti aku ya. Aku sebenarnya masih berada di jalur karir, masih ingin berkarir, masih ingin bisnis, jauh deh dari dunia spiritualitas, jauh dari dunianya tarot gitu ya. Tapi ternyata kehidupan aku yang gonjang-ganjing di belakang, ada banyak tawar momennya mengarahkanku ke sini. Ya, terakhir itu emang aku menyerahkan, surrendering to the journey, udah surrendering aja, karena pastinya semesta mengarahkan di mana seharusnya aku berada, dan aku merasa peaceful ya sekarang ya, damai banget ya. Oke, coba kita lihat klarifikasi di kartu tarotnya. Kita ambil lagi pesan dari semesta untukmu ya. Maksud aku pesan dari dirimu di masa datang ya. Sorry, suka salah ngomong. Oke, lovelies. Ada Four of Cups. Ada The Hangman. Oke. The High Priestess. King of Swords ya. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, ada sesuatu emang terjadi, aku lihat di belakangnya, sehingga kamu seperti skeptis terhadap kehidupan. Skeptis aja ya, seperti itu. Ada satu kegagalan, ada sesuatu yang kamu kekeh ingin dapatkan atau kekeh kamu pegang dan ternyata lepas. Dan ternyata enggak terjadi seperti itu ya. Dan kamu udah berusaha, aku lihat. Tapi sepertinya ada suatu kunci nih dari semesta. Stop di situ karena pastinya semesta tahu akan kamu harusnya berada. Jadi dirimu di masa mendatang itu berpesan bahwa oke, stop aja, karena ini adalah udah tugasnya semesta mengarahkanmu kemana ya. Kamu merasa skeptis ya, dan kamu merasa aduh ke depan seperti apa sih, kayak gitu ya. Ke depan seperti apa nih? Nah, dirimu di masa mendatang itu mengatakan untuk be still, surrendering to the journey, menyerahkan semuanya kepada ilahi semesta untuk membawamu. Emang kamu pasti nggak tahu mau dibawa kemana sih, kayak aku tahu-tahu berkenalan dengan dunia tarot dan jatuh cinta kayak gitu ya. Kamu akan berlayar di kehidupanmu, ditemani maksud aku dituntun semesta ya, kayak ada lampu di sini, kayak ada pelita yang akan mengarahkanmu kemana ya. Pasti suatu saat akan ada pencerahan, oh ternyata kamu di sini seharusnya berada ya. Kamu ada energi Queen of Swords, di mana aku rasa kamu tetap akan menjadi dirimu yang seutuhnya, karena kamu orangnya tuh penuh logika, kamu orangnya tegas, kamu orangnya emang seperti ingin mengontrol sesuatu, tapi apapun itu kamu di dalam kamu penuh kasih, di dalam kamu seseorang yang punya knowledge besar, yang aku rasa bisa saja di depan kamu bisa menyebarkan apa yang kamu bisa ya, menyebarkan wisdom yang kamu
pungut tuh di perjalananmu ya. Seperti itu. Di sini aku lihat kamu punya energi Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Coba aku akan buka ya sekarang satu lagi oracle untuk melihat kamu ke depan seperti apa sih. Karena kalau aku lihat sih di sini sepertinya intinya kamu harus surrendering dulu, harus menyerahkan kemudinya kepada semesta dulu. Seperti itu ya lovelies. Coba ya aku buka. Kita lihat. Jadi lebih ke apa ya di sini ya, bisa saja kamu seperti ingin mengarahkan dirimu ke satu titik gitu, padahal semesta itu dan dirimu di masa depan itu tahu bukan titik itu yang harusnya kamu tuju, ada titik lain yang cocok untukmu, di mana itu ada di misi jiwamu ya. Oke. Unity. Do the right thing for the right reason. A spirituality minded community. Nah, sepertinya kamu diarahkan, aku sih rasa ke arah yang ke inner kamu, ke dalam kamu, ke yin kamu. Kamu di sini lebih kenceng di yang-nya ya. Nah, kamu diarahkan ke yin kamu, aku rasa ya. Ten of Spring. Oke. Nah, di sini ada Ten of Spring. Ini berarti ya energi mengatakan atau dirimu di masa datang itu mengetahui bahwa kamu tuh butuh bantuan, mengetahui bahwa kamu tuh sekarang you need help badly ya, seperti itu. Nah, di sini apa yang harus kamu lakukan? Ya udah lakukan aja yang biasa kamu lakukan, karena apapun itu kamu tuh sedang diarahkan ke di mana seharusnya kamu berada ya, ke arah spiritual aku lihat seperti itu. Karena kamu nanti pasti lebih jadinya agak ketarik ke arah sana, ke inner kamu ya. Jadi kamu sepertinya harus lebih mendengarkan selain logika kamu, ke intuisimu, ke inner voice-mu ya. Dan di back of the deck-nya dong ada terbalik. Ada King of Winter. Ini ya amazing banget. Sebentar ya. Ada King of Winter, di sini ada Queen of Winter ya, sama nih. Raja Pedang, Ratu Pedang, di mana akhirnya kamu ada seseorang yang bantu kamu, ada seseorang yang jauh lebih punya knowledge, punya ilmu yang lebih dalam dari kamu, yang lebih pengalaman, yang lebih adil, dan enggak terlibat secara emosi, akan ngebantumu ke arah di mananya seharusnya kamu berada, seperti itu ya. Dan kedepannya lagi aku rasa kamu akan punya suatu energi seperti 9 musim panas. Ini adalah 9 piala, di mana aku lihat wishes come true. Apapun yang kamu inginkan, manifestasimu itu akan terwujud insya Allah ya. Dreams fulfill, magical time of life. Keadaanmu tuh seperti magical gitu loh. Kehidupanmu ke depan, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kamu dapatkan kebahagiaan emosional di sini ya. Dan aku rasa kamu akan diarahkan ke arah yang ke inner kamu, ke inner voice kamu, ke arah yang lebih spiritual. Walaupun di sini kamu penuh logika orangnya ya. Di sini juga aku lihat kamu ada energi Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Oh, Gemini, Libra, Aquarius juga ada. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih Oracle dari Soul Journey ini dengan ilustrasinya ungu seperti ini ya, ada pinknya, tentang disiplin. You accomplish what you set your mind to ya. Ini adalah tentang pesan dari kamu di masa depan, dimana kamu tuh udah berada di satu titik di mana seharusnya kamu berada ya. Karena kalau di dunia spiritual itu waktu tuh seperti ilusi ya, seperti itu. Jadi di mana kamu seharusnya berada itu harus melewati beberapa titik. Nah, si dirimu di masa depan ini ya sudah melewati titik-titik tersebut ya, udah mengambil hikmah dari A ke B. Tinggal kamu dari B ke C. Seperti itu ya. Makanya kadang-kadang di kehidupan itu ada tawar momen itu bisa lebih dari satu kali. Bukan maksud menakut-nakuti, bukan maksud aku untuk ya nakut-nakutin ya. Enggak, karena aku pun juga takut. Aku pun juga kalau menengok ke belakang melihat tawar momen aku kayak terkejut sendiri ya, kayak aduh nggak mau lagi. Tapi apapun itu ternyata hikmahnya besar banget buat aku ya. Aku jadi percaya diri kalau aku
dilarikan ke arah spiritual, ke arah tarot, itu aku bersyukur banget. Walaupun di belakangnya aku kayaknya nggak mau lagi deh. Dan apapun itu aku doakan semoga semuanya smooth ya, lancar aja, nggak sampai diobrak-abrik ya. Seenggaknya kamu menemukan menjadi dirimu yang lebih baik, seperti itu loh. Smooth aja, kan aku lihat beberapa orang sih nggak sampai mengalami beberapa tawar momen ya, malah smooth aja hidupnya. Dan emang dia orangnya pengasih, dan dia emang orangnya penuh berkah gitu loh ya. Nah, ini ada disiplin. Kita lihat lagi oracle lainnya yang merupakan pesan dari dirimu di masa datang. Ada Journey by Moonlight, Believe in Magic. Berarti di sini kamu harus lebih percaya tentang keajaiban yang akan terjadi di hidupmu ya. Misalnya keajaiban apa sih? Kalau aku boleh ngasih contoh ini, aku bisa tarot tuh amazing banget, udah magic banget bagi aku. Jauh banget aku ke dunia untuk melihat energi ya, karena kalau tarot tuh bukan meramal tapi melihat energi, bisa merasakan emosi orang, jadi empat kayak gitu ya. Itu amazing banget bagi aku ya. Dan di kamu akan merasakan keajaiban. Misalnya tahu tuh keajaiban, misalnya kayak teman aku, dia tuh udah ini di soal cinta ya, dia udah pacaran beberapa lama, di ghosting men, tahu-tahu diputusin tanpa sebab. Tahunya beberapa bulan kemudian ketemu seseorang yang memang itu true love-nya dia ya. Ada magic gitu loh. Atau ternyata dia melupakan cintanya dan dia pergi ke suatu tempat, dia menjauh, dan di sana dia menemukan passionnya untuk menulis misalnya kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat pesan lain lagi dari tarot dari dirimu di masa mendatang ya. Oke. Bentar ya, lovelies. Kamu kalau mau dibacain tentang apa boleh ya, kirim aja message di aku mau dibacain tentang tema apa. Oke. Ada Temperance, 7 piala, 3 piala ya. Ini sorry berisik ya. Di sini ada yang lagi ngebangun, kayaknya lagi renov. Ada 2 koin. Oke. Nah, aku lihat di sini ya, kamu tuh orangnya emang penuh pertimbangan ya. Jadi bisa saja kamu tuh lebih ke merasa nggak yakin aja tentang ke depan tuh mesti gimana. Nggak yakin aja kamu tuh harus ngapain, passion kamu tuh apa, kamu juga bisa aja nggak yakin ya. Tapi apapun itu, aku rasa ya, perjalananmu yang dipesankan oleh dirimu di masa datang itu banyak keajaibannya ya. Tuh seperti digambarkan 7 piala. Ya sebenarnya kamu tuh bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ya. Dengan catatan kamunya senang, kamunya happy melakukan hal tersebut. Dan itu membuat kamu lebih nyaman, lebih damai gitu melakukannya. Nah, apabila kamu merasa damai, merasa bahagia dengan melakukan hal tersebut, itu berarti journey-mu by the moonlight ini udah mulai terang benderang ya. Karena sekarang bisa saja kamu lagi mencari jati dirimu, lagi mencari apa sih yang seharusnya kamu lakukan untuk dirimu dan terutama untuk orang-orang nantinya ya, untuk orang-orang terdekatmu dan orang-orang yang jauh lebih banyak lagi ya. Seperti ini digambarkan 2 koin ini, kamu masih mencari-cari. Ya menurut aku nggak apa-apa. Di sini ada disiplin, ini mengatakan bahwa sebenarnya tujuanmu ini apa ya. Kalau kamu masih belum yakin, sepertinya sih lebih ke karena journey by moonlight, serahkan aja kepada semesta, serahkan aja kepada ilahi untuk menyerahkan kemudimu gitu loh, karena pasti nanti diarahkan. Kayak aku inginnya dulu bisnis, inginnya punya bisnis sendiri lah, ngajak teman-teman ya, tapi ternyata diarahkan ke sini ya, seperti itu. Kencang banget diarahkannya karena aku orangnya ngotot, bisa aja seperti itu, lebih ngatur gitu. Padahal kata Tuhan, kata ilahi, kata semesta, nggak bisa kamu ke sini gitu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu tawar momennya kencang, gede ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau kamu smooth aja ya, bukannya aku maksudnya nakut-nakutin, tapi mudah-mudahan sih smooth karena pasti tawar momen itu terjadi di hidupmu, terutama kehidupan cinta ya, yang akan membelokkanmu ke arah orang yang lebih tepat atau ke arah di mana seharusnya kamu berada ya. Oke. Kamu di sini banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Oke, kita akan lihat ya, di mana sih nanti kamu berada ke depannya ya, gitu.
gitu. Karena dari dirimu di masa depan itu ya udah jalin aja gitu loh, sepertinya ya, kalau mau bahasa biasa hari-harinya jalin aja gitu kan, pasti ada keajaiban yang kamu nggak tahu. Kenapa gue nggak bilang detailnya, pastinya itu biar kamu bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupmu, bisa mengambil pembelajaran untuk menjadi dirimu yang lebih baik gitu, kalau mau aku ambil ke bahasa sehari-harinya ya. Oke, kita lihat untuk file 3 ya. Eight of Autumn, 8 musim gugur ya, 8 koin. Nine of Autumn. Amazing banget. Oke. Nah, di sini ada 8 musim gugur, ada 9 musim gugur naik kan. Berarti ada peningkatan menjadi dirimu yang jauh lebih baik. Dan apa yang dipesankan oleh energi ini mengatakan untuk kamu melakukan research ya, melakukan apa sih namanya, bisa saja dikatakan ya udah kamu coba-coba aja untuk melihat passionmu ini seperti apa, untuk melihat misalnya kalau orang lagi pendidikan, lagi studi, kamu misalnya mau pilih yang mana, monggo silahkan ya, karena pasti diarahkan. Kayak dulu aku pilih misalnya bidang landscape ya, padahal sebenarnya passion aku di sastra ya, tapi nggak tahu kenapa jadi di situ aja, dan ternyata emang mengarahkannya ke situ karena ternyata di situ aku cocok ternyata ya, seperti itu. Nah, di sini juga aku lihat ya. Nah, setelah kamu merasa nyaman ya, merasa nyaman dan keajaiban-keajaiban itu terjadi dan kamu merasa betah. Nah, disitulah aku rasa kamu akan merasa, oh ini ternyata ajaib banget ya aku ya, kehidupan. Nah, ke depan aku rasa kamu akan mempunyai energi 9 musim gugur ya, dimana ini ada 9 koin ya, dimana kamu akan mempunyai suatu apa ya, reward, hadiah semestanya tuh di mana, di kenyamananmu, di kebahagiaanmu ya, seperti itu. Being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Jadi di sini sepertinya aku lihat kamu lebih ke wira swasta nih, lebih detail sepertinya ya, karena di sini aku lihat mungkin saja kamu terjebak kerja kantor atau apalah gitu, dan ternyata di sini kamu lebih sukses apabila kamu bekerja sendiri, atau mungkin bekerja sendirinya sampingan seperti beberapa orang ya, seperti itu. Dan di belakangnya lagi dong kamu ada King of Autumn ya, dimana kamu menjadi orangnya itu nyaman, tegas ya, semuanya tuh berjalan sesuai dengan maumu apabila kamu udah menemukan apa yang kamu inginkan, karena semuanya tuh bagi kamu tuh nanti tuh magical aja ya. A good person or company to work for ya, akan ada sesuatu kesempatan di mana kamu akan mempunyai suatu karir atau bisnis di mana itu adalah passionmu, aku lihat ya. Jadi di sini lebih detail ke arah passion kamu ya, mungkin yang pilih part 3 ini kebanyakan masih muda-muda ya, jadi masih melihat jati dirimu apa, melihat kamu tuh mestinya di mana sih, kerjanya enaknya jadi apa sih, kayak gitu-gitu ya. Dan dirimu di masa mendatang memberitahukannya ke kamu, berpesan kepadamu bahwa apapun itu jalanin aja, banyak magic. Bisa saja ke energi sekarang nih lebih deket, misalnya dari A ke B, kamu dari B ke C nih, bahwa kamu akan menemukan passionmu apa. Bisa saja nanti dari D ke E, yaitu kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih magical lagi ya. Tapi di sini seperti masih muda-muda, jadi itu yang aku lihat pesan dari your future self. Makasih banyak ya Pak Tiga sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.